Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Shalom. Oke, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masih bisa menikmati kebaktian di hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus. Bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang Tuhan, yang Tuhan. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari katakan sekali lagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-Mu. Aku hendak bersyukur padamu karena hadirannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Kiranya Tuhan layaklah kami Tuhan di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, para jemaat Tuhan yang menikmati Tuhan, mereka yang menikmati streaming ini Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka dengan sukacita Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap angkat suara kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan bersama-sama berkata dengan saya. Amin. Amin. Yeay, beri kemuliaan dulu yuk, Bapak kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita mau angkat suara kita sama-sama masing. Kita mau bersuka cita karena Dia baik, karena Dia memberi kuasa bagi kita semua. Haleluya. Yeay. Haleluya. Ini kami Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Ini kami Tuhan, para jemaat Tuhan, menjadi bangunan Tuhan. Yes. Katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang diberi kemenangan, angkat tanganmu sama-sama beri kemuliaan Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Sebab musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan Yesus hebat baikku. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian berkata, berdiri sebagai umat pilihan, berdiri sebagai umat pilihan. Yes. Meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, musuh tak dapat bertahan. Karena kuasanya bekerja sempurna, ya sempurna.
bersemangat Bapak Ibu Saudara? Mari kita siapkan hati kita juga. Sebentar saya akan bawakan pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, kita akan tetap minggu depan kita akan tetap beribadah bersama-sama di rumah masing-masing sesuai dengan himbauan dari pemerintah bahwa PSBB akan ditambah jadwal kembali. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing di minggu depan, tetap dalam suasana ibadah streaming, dan ibu bapak, saudara-saudari bisa menikmatinya di rumah masing-masing. Dan ibu bapak sekalian, jemaat GB Pamulang 2 juga bisa memberikan persembahan kita, memberikan 1/10 dari setiap persembahan kita di hadapan Tuhan melalui rekening bank yang sudah disediakan yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jemaat semua bisa memberikan, berpartisipasi untuk memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya yakin semua persembahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu persembahkan bagi gereja, bagi rumah Tuhan, itu akan dipergunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan terjadi hal-hal yang seperti ini Tuhan, dan terjadi Tuhan yang menggemparkan dunia Tuhan, pandemi virus corona Tuhan, atau COVID-19 Tuhan yang terjadi atas Indonesia dan atas seluruh dunia, membuat kami sadar Tuhan bahwa hidup kami jauh lebih berharga Tuhan. Engkau menghargai kami Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan lewat kejadian ini. Engkau mau pulihkan kami Tuhan, Engkau mau bentuk kami seperti bejana Tuhan di tangan terjunannya, agar sesuatu yang dibentuk menjadi indah Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhannya. Biar kiranya Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, kami banyak menikmati hadirat Tuhan. Kami banyak Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan terus Tuhan dekati Tuhan kepada Bapa. Berapa banyak pun Tuhan jemaat-Mu Tuhan GBI Pamulang 2 yang saat ini Tuhan bersama-sama di ibadah streaming kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan di rumah mereka masing-masing. Penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan menjadi bagian mereka Tuhan saat ini. Kalau mereka sakit Tuhan, kesembuhan menjadi bagian mereka Tuhan pada hari ini. Kalau saat ini Tuhan mereka kekurangan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mencukupi. Engkau Allah kami yang senantiasa memberikan kami kekuatan demi kekuatan Tuhan, agar kami sanggup Tuhan menghadapi setiap Tuhan lika-liku Tuhan, bahkan lembah kekelaman Tuhan yang alam kehidupan ini Tuhan. Kami mau merasakan terus Tuhan ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan disertai setiap hari. Kami akan menikmati Tuhan janji-Mu Tuhan setiap hari.
Dunia ini Tuhan sedang berjalan Tuhan dalam kemuliaan untuk kemuliaan. Kami percaya Tuhan, orang-orang di dalam dunia ini Tuhan sedang dipulihkan, sedang dimurnikan Tuhan, sedang dilawat Tuhan, sedang diberi Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ini saatnya Tuhan, bukan kami lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain, bukan lagi salah siapa atau siapa yang salah Tuhan, tapi kami mau koreksi diri kami masing-masing Tuhan. Kami mau beri kekuatan bagi pemerintahan kami yang sedang menjalankan roda pemerintahan, roda ekonomi yang ada di Indonesia ini. Bahkan kami mau mendoakan Tuhan setiap pemerintah Tuhan yang saat ini Tuhan, yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang sedang mengalami Tuhan krisis ekonomi Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang terjadi di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan satu kebetulan Tuhan. Ini mengajarkan kami bahwa kami harus terus melekatkan hati kami, melekatkan pikiran kami, melekatkan seluruh aspek hidup kami ini hanya untuk Tuhan. Ini mengajarkan kami bahwa betapa pentingnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang kami takutkan bukan soal makan atau minum Tuhan, tapi yang kami takutkan hari-hari ini Tuhan, apakah kami akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Tuhan atau tidak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menuntun setiap pribadi lepas pribadi hari-hari ini Tuhan, untuk membawa kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu, untuk membawa kami dalam setiap rencana-Mu yang indah Tuhan dalam hidup kami ini. Sekali lagi Tuhan, kalau nanti Tuhan, satu saat nanti Tuhan, atau di bulan-bulan nanti Tuhan, COVID ini akan berlalu Tuhan. COVID-19 ini akan berlalu Tuhan dari bangsa negara di dunia ini. Kami percaya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada Tuhan yang selalu membawa kami dan terus membawa kami untuk selalu dekat, yang selalu mengingatkan kami dan terus mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin. Pasti terjadi, pasti ada kemuliaan, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan Tuhan atas bangsa negara ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun, selangkah pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti disembuhkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Sebentar Tuhan, kami mau masuk Tuhan dalam penyembahan kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman. Kami sudah bersyafaat Tuhan di hadapan. Biar kiranya Tuhan, penyataan atas kami nyata. Ini doa kami, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, nama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah, namamu indah. Oh Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, mau menyembahmu. Kau yang layak, kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, semua pujian hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku, tertuju kesekian hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku, tertuju padamu, terjebak Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah walaupun hanya lewat streaming Tuhan. Kami percaya ini anugerah bagi kami semua, Engkau anugerahkan bagi kami, dan sebentar Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami semua. Biar kiranya di masa COVID-19 yang belum berakhir, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bisa menerima segala sesuatu dengan sukacita. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama dan kami akan belajar bersama-sama. Jadikan firman Tuhan ini kekuatan bagi kami, supaya dalam situasi dan kondisi yang belum membaik, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap bersekutu dengan Tuhan, baik dalam persekutuan pribadi kami, persekutuan rumah tangga kami, dan juga persekutuan lewat ibadah online hari ini Tuhan. Bapak terima kasih, urapi hamba-Mu secara spesial, urapi juga kami semua, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Urapan yang sama, urapan yang kuat ada bersama dengan kami. Roh Kudus nanti akan menjelaskan tentang kebenaran firman yang akan kami belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami buka hati kami buat firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, dan selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang mengucap syukur di masa sulit. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kita mau berbicara tentang mengucap syukur di masa sulit. Coba colek dulu suami, istri, anak-anak di rumah. Ayo sama-sama bilang 1, 2, 3. Mengucap syukur di masa sulit. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, kata mengucap syukur ini adalah salah satu kata yang menurut saya begitu mudah sekali untuk diucapkan. Salah satu kata yang menurut saya gampang sekali untuk kita mengucapkannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengucap syukur ini itu begitu mudah kita ucapkan, begitu mudah keluar dari mulut bibir kita, apabila kondisi kehidupan kita semua itu dalam keadaan baik-baik saja. Misalnya, kesehatan kita prima, atau sehat walafiat, maka begitu mudah untuk kita berkata, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Tuhan Engkau beri. Jadi begitu mudah untuk kita mengucap syukur
apabila kesehatan kita dalam kondisi prima, Bapak Ibu. Lalu apalagi kita gampang mengucap syukur? Kalau kita berbicara tentang keuangan, kalau kita juga berbicara tentang pekerjaan yang tidak bermasalah, atau dengan kata lain bahwa ekonomi kita dalam masa-masa sulit yang sementara dialami oleh banyak orang. Lalu Bapak Ibu, keadaan ekonomi kita tidak terpengaruh. Artinya apa yang kita inginkan semua masih tercukupkan, saudara. Apa yang kita pengen bayar, apa yang kita pengen beli, apa yang pengen kita belanjakan, semua masih bisa tercukupi. Tentunya kalau kita berkata Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Nah, kata ini kan begitu mudah untuk keluar dari mulut bibir kita. Misalnya lagi Bapak Ibu, keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi tadi saudara, dari mulai kesehatan kita prima, sampai dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, sampai dengan masalah keluarga kita dalam situasi yang aman-aman saja, tidak tergoncangkan, tidak terpengaruh dengan kondisi COVID-19 hari-hari ini, saudara, maka tentunya kata ucapan syukur ini pasti begitu mudah untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu ketika pun kita ditanya sama orang, apa kabar kamu hari ini? Maka begitu mudah untuk kita berkata puji Tuhan, haleluya, kami mengucap syukur karena semua keadaan itu baik-baik saja. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya sebaliknya Bapak Ibu, kebalikannya, dalam kondisi sakit atau kesehatan kita lagi tidak prima, lalu keuangan juga begitu sulit, ya, pekerjaan juga begitu sulit. Saya tahu bahwa ada juga di jemaat kita, ya, selain tentunya di luar sana, lalu ada di antara kita yang memang juga secara pekerjaan tidak seperti waktu masa-masa yang normal. Sehingga apa yang terjadi karena pekerjaan yang begitu sulit saat ini, pada akhirnya mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi keuangan kita, ya kan? Nah, menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira kata mengucap syukur tadi yang saya katakan bahwa begitu mudah untuk diucapkan, masihkah kita mau berkata Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur, walaupun keadaan atau situasi keluarga kami secara pribadi itu tidak baik, atau suasana itu tidak baik? Kira-kira masih nggak kita mengucap syukur Bapak Ibu? Saya teringat satu cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub. Ketika situasi Ayub itu mengalami yang terpuruk, saudara-saudara, Alkitab berkata hartanya habis, iya kan? Lalu anaknya mati semua. Dalam satu hari anaknya mati semua, gila. 10 anaknya mati. Para pekerjanya atau karyawannya juga banyak yang mati. Karena ada gerombolan-gerombolan yang memerangi mereka. Lalu apalagi yang terjadi dengan Ayub? Sampai pada akhirnya Ayub sakit. Dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala dia sakit. Lalu istrinya berkata kepada Ayub, kepada suaminya, kalau dulu masih bisa manggil sayang, hai sayangku, karena semuanya dalam keadaan baik dan aman-aman. Tapi ketika dia punya masalah, istrinya jadi jijik, saudara, melihat suaminya. Bahkan istrinya bilang, mungkin sudah tidak panggil sayang lagi, tapi bilang, lu, hei lu Yub, kira-kira begitu ya. Kutuklah Allahmu itu, hinalah Allahmu itu, udahlah nggak usah percaya.
Tapi hal yang luar biasa kalau kita baca kisah itu, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Dan sesuatu yang terburuk yang Tuhan izinkan terjadi, kenapa kita tidak bisa menerima? Dan Alkitab berkata bahwa dalam segala penderitaan yang sangat dari Ayub, Alkitab berkata, Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, satu keadaan yang buruk, Ayub masih bisa bersyukur, Bapak Ibu. Saya berharap jemaat semua dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, kita diajarkan untuk belajar mengucap syukur dalam situasi yang sulit sekalipun. Saya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya juga harus belajar mempraktekkan firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lihat beberapa penjelasan tentang bersyukur, kita mau membaca dulu firman Tuhan. Satu ayat yang sudah menjadi ayat fenomenal maksud saya, saudara, sudah sangat terkenal, bahkan sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu di rumah pasti sudah hafal ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, tidak usah buka handphone, tidak usah buka Alkitab. Kira-kira hafal nggak Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa, kita buka ya sama-sama. Kita mau baca bersama-sama, kita mau belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab buat kita semua. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu perhatikan, kalimat pertama yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita berbicara tentang mengucap syukur dalam segala hal, berarti itu berbicara tentang segala situasi kehidupan. Kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Artinya lagi bahwa mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan bukan ketika keadaan itu baik-baik saja, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, saudara-saudara. Tetapi sesuatu yang buruk pun terjadi, maka kita diajarkan untuk apa? Kita diajarkan Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk juga kita tetap apa? Bersyukur kepada Tuhan. Belajar mempraktekkan itu, Bapak Ibu. Situasi kondisi tidak baik, kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan kami tetap bersyukur. Mungkin hari ini makan cuma 1 hari 1 kali, tapi saya percaya ya, jemaat selama pandemi COVID-19 ini, saya percaya makan 1 hari pasti tetap 3 kali, amin. Kecuali mau puasa, kecuali mau diet, begitu kan? Karena saya percaya saudara masih tetap terpelihara. Amin. Katakan amin dulu. Amin. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu tentang pengertian daripada ucapan syukur sebelum kita masuk pada beberapa pokok penting, beberapa poin penting. Saya mau sampaikan dulu kepada kita, biar juga sama-sama kita belajar apa sih pengertian dari ucapan syukur, Bapak Ibu. Ada banyak, tapi saya sampaikan beberapa bagian penting. Nah, ucapan syukur adalah ungkapan terima kasih orang percaya kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan sudah buat, sedang Tuhan buat, dan yang akan Tuhan buat di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mesti tahu kenapa kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena pengertian ucapan syukur itu, saya ulangi lagi, adalah ungkapan terima kasih saudara-saudara, saya juga kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Artinya Tuhan sudah buat
pada beberapa waktu yang lalu. Kita mesti syukuri. Jadi kalau misalnya keadaan kita hari ini dalam keadaan buruk, misalnya, tetap kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan, karena mengingat kebaikan Tuhan itu yang lalu, yang Tuhan sudah buat pada beberapa waktu yang lalu, itu mesti diingat. Dan kita tetap harus berkata, Tuhan terima kasih, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita mengucap syukur juga tentang sesuatu keajaiban yang sementara Tuhan buat. Nah, sementara Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan mau buat sesuatu saat ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib bagi kita saat ini. Itu mesti disyukuri Bapak Ibu. Dan juga tadi saya berkata bahwa mengucap syukur itu berarti kita sementara mengucap syukur Bapak Ibu tentang sesuatu yang Tuhan akan buat bagi kita di masa yang akan datang. Amin. Saya percaya setelah selesai COVID-19, kita akan melihat perbuatan Tuhan ajaib di balik itu Bapak Ibu. Katakan amin. Haleluya. Lalu yang kedua, kita lihat dulu saudara-saudara, mengucap syukur sama dengan kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara-saudara mengucap syukur, walaupun situasi itu tidak baik, itu sama dengan kita semua itu sementara apa? Menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, mengucap syukur berarti tanda seseorang suka merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu bersyukur kepada Tuhan, itu menandakan kita semua adalah orang-orang yang apa tadi? Yang suka merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara, orang percaya tidak tahu bersyukur dalam situasi yang buruk, itu menandakan apa? Kita ini tidak tahu merenungkan kasih Tuhan. Kita tidak suka merenungkan kasih Tuhan. Kita tidak suka merenungkan kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita lihat ke belakang ataupun beberapa tahun yang lalu, kasih Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini kasih Tuhan itu luar biasa. Seandainya situasi kita dalam terpuruk, renungkan kasih Tuhan, ingat kasih Tuhan Bapak Ibu. Sehingga saya ingat ada satu pujian yang berkata begini, ingat kasih-Nya, apa lagi? Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Nah itu dia kan, kita mesti ingat apa? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah-Nya yang Tuhan sudah lakukan pada masa yang lalu dalam hidup kita, yang sementara Tuhan kerjakan, dan juga saudara yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Jadi saudara, itulah beberapa pengertian dari ucapan syukur Bapak Ibu. Haleluya. Nah, seperti tema kita hari ini, kita mau berbicara tentang mengucap syukur di masa sulit. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Kita masuk saja pada poin-poin pentingnya ya. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur di masa sulit? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Jadi tadi bukan cuma masa yang enak saja. Ketika lagi menikmati makanan yang nikmat, menikmati makanan yang lezat, lalu begitu mudah kita untuk bersyukur. Semua keadaan baik-baik, lalu begitu mudah untuk kita bersyukur. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur di masa sulit? Yang pertama adalah mengucap syukur di masa sulit karena firman Tuhan yang mengajarkan. Jadi yang pertama, perhatikan baik-baik. Tuhan yang mengajarkan, firman Allah yang mengajarkan. Kita harus mengucap syukur pada apa? Pada masa sulit Bapak Ibu. Bukan doktrin gereja, bukan ajaran pendeta. Jadi mengucap syukur dalam masa sulit itu Tuhan atau firman Allah yang mengajarkan. Ayat yang kita sudah baca tadi, saya mau baca ulang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bagian pertama di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau kita berbicara dalam segala hal, saudara berarti termasuk situasi yang buruk dong, bukan cuma yang enak kan? Nah,
kalau kita lanjutkan ayat ini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Alkitab berbilang apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ternyata mengucap syukur dalam situasi yang sulit itu adalah ajaran Tuhan, itu adalah firman Allah, itu dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar untuk apa? Tetap mengucap syukur dalam masa sulit. Alkitab yang mengajar, bukan gereja yang mengajar, bukan pendeta, bukan saya yang mengajar, tapi memang firman Tuhan yang mengajar. Jadi kalau kondisi saudara-saudara saat ini dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, mari kita tetap mengucap syukur. Saudara-saudara, kalau kita berbicara segala hal, tadi saya sudah sampaikan, ya sekali lagi itu termasuk tentang kondisi yang buruk. Kita harus bersyukur dalam kondisi yang buruk. Nah, saya mau baca beberapa ayat Bapak Ibu. Ini hal yang menarik yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa Yesus mengajarkan kita supaya kita tetap bersyukur pada masa sulit. Ini Yesus yang mengajarkan loh Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus menyampaikan kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi Yesus mengajarkan begini Bapak Ibu, dalam masa sulit tetap bersyukur. Dalam masa kekurangan tetap bersyukur. Lihat, Yesus mengajarkan begini Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita potong saja. Tidak baca semua. Bapak Ibu lihat, mengucap syukur dalam masa sulit akan ada mujizat. Ini luar biasa. Sekali lagi mengucap syukur dalam masa sulit ada mujizat. Nah, saya baca atau kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 6 ayat 10 dan ayat 11 berkata begini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 loh saudara-saudara ya. 5.000 itu bukan sedikit. Dan itu Alkitab berkata tidak ditulis atau tidak dicatat yang perempuannya itu tidak dicatat. Pasti lebih dari 5.000 Bapak Ibu. Ayat 11 bilang begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dalam ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara perhatikan kisah ini terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum kita pelajari lebih dalam lagi. Waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Kalau misalnya ada 1.000 perempuan di sana juga yang hadir, pasti sudah 6.000 Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat kondisi ketika itu saudara-saudara, itu dalam keadaan sulit. Apa keadaan sulit? Situasi dan kondisi ketika itu. Yang pertama kita lihat ya saudara. Yang pertama, kalau kita membaca kisah ini, itu ada begitu banyak orang, ada 5.000 orang laki-laki yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama. Lalu yang kedua, situasi dan kondisi ketika itu juga tidak baik. Karena mereka bukan ada di tempat yang baik. Bukan ada di satu desa yang ramai tempat penjualan makanan. Alkitab berkata mereka ada di satu tempat yang terpencil. Yang ketiga, itu sudah mau malam hari Bapak Ibu. Hari itu sudah mau malam. Ya, tidak dicatat jam berapa, tetapi paling tidak ya sudah mau maghrib kira-kira begitu Bapak Ibu. Lihat nih ya. Yang keempat, situasi buruknya adalah semua dalam kondisi lapar. 5.000 orang laki-laki dalam situasi yang sulit, dalam suasana lapar. Ini masalahnya. Tapi Yesus bilang kepada murid-murid, kamu harus kasih makan mereka. Murid-murid bilang, Tuhan dari mana kita bisa kasih makan? Udah, kami juga tidak punya duit. Kalaupun mau belanja di desa-desa, kita suruh mereka pergi ke desa-desa. Seberapa jauh mereka, ya mungkin juga tidak akan cukup. Tapi Yesus bilang, kamu harus kasih makan. Ini masa sulit loh. Tapi suruh kita lihat endingnya saja.
Rupanya ketika itu hanya ada 2 roti, ada berapa? 2 ekor ikan dan 5 roti yang milik dari seorang anak kecil, ya, saudara. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan berapa roti tadi? Ya, 5 roti ya, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus bilang bawa ke sini makanan itu. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Nah, di tengah situasi yang sulit, Alkitab berkata, Bapak Ibu lihat, di tengah situasi yang sulit tadi, latar belakangnya tadi, ayat 11 bilang begini, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Perhatikan baik-baik dulu. Yesus mengambil roti itu, dia mengucap syukur. Yesus mengucap syukur di mana, Bapak Ibu? Yesus itu mengucap syukur di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit tadi. Di satu daerah yang terpencil, Yesus mengucap syukur. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak ketika itu, supaya dalam situasi dan kondisi apapun, dalam segala kekurangan, dalam segala penderitaan, dalam segala kelaparan, kita diajarkan untuk apa? Bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, kita lihat nih saudara, ini berita yang luar biasa. Ketika Yesus mengucap syukur, saya baca lagi Bapak Ibu, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Lah, ternyata saudara, ketika dalam kondisi yang sulit, apa yang kita miliki yang cuma sedikit, saudara, ketika kita belajar bersyukur dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, ternyata di balik mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang sulit, ternyata Tuhan akan melakukan mujizat. Katakan amin. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ketika Yesus mengucap syukur dalam satu kondisi yang sulit dan mengajarkan kepada murid-muridnya, mari bersyukur. Walaupun tidak banyak makanan, tinggal sedikit, cuma 5 roti, cuma 2 ikan, syukurin saja. Jadi Bapak Ibu, kalau memang hari-hari ini juga semua saudara di rumah cuma ada beras, cuma ada Indomie, cuma ada ikan kaleng, saya percaya bersyukur saja. Kenapa? Karena Allah akan membuat mujizat. Allah akan menggandakan semua itu karena mengucap syukur dalam kondisi yang sulit. Akan ada mujizat besar Bapak Ibu. Dan akhirnya Alkitab berkata apa? 5.000 orang itu terkenyang saudara ya, terkenyang, terpuaskan, semua kenyang saudara. Lalu bukan cuma itu mujizat yang terjadi. Setelah semua sudah makan puas, sudah makan kenyang, Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Di akhir cerita itu apa? Ayo. Masih ada sisa berapa? 12 bakul. Misalnya satu bakul itu isi 100. Misalnya kalau 12 bakul ya sudah ada, masih ada 12 berapa? 1.200 kan? Kalau misalnya satu bakul itu ada isi 100 roti. Saudara-saudara lihat nih, mengucap syukur dalam masa sulit, Yesus ajarkan. Supaya apa? Supaya kalau saudara, kalau saya, kalau kita semua orang percaya mengucap syukur dalam masa sulit, percaya Bapak Ibu, ada mujizat di balik itu. Jadi saudara, COVID-19 yang sementara dialami oleh semua orang, oleh dunia ini, tidak menjadi, dengar Bapak Ibu ya, alasan bagi saya, tidak menjadi alasan bagi saudara-saudara untuk apa? Untuk tidak bersyukur. Tetap harus bersyukur. Kok situasi dan kondisi boleh tidak baik, tapi bersyukur Bapak Ibu, karena saya percaya di balik ucapan syukur Allah akan membuat mujizat yang hebat. Haleluya. Yang kedua, mengucap syukur di masa sulit mendatangkan kehidupan rohani kita itu bertumbuh. Saya ulangi lagi, ternyata mengucap syukur di masa sulit bukan mendatangkan, maksud saya, tapi menandakan. Jadi mengucap syukur di masa sulit menandakan bahwa kehidupan rohani kita, kehidupan rohani saudara itu bertumbuh. Jadi kalau saudara-saudara tidak mengucap syukur di masa sulit, itu berarti hidup rohani saudara itu tidak bertumbuh. Hidup rohani saudara-saudara tidak berkembang. Hidup rohani kita tidak maju. Dengan kata kasarnya, kerohanian kita adalah kerohanian kanak-kanak. Kekristenan kita adalah kekristenan yang kanak-kanak Bapak Ibu. Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Alkitab berkata
berkata begini, saudara-saudara. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua berkata begini. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara-saudara, lihat baik-baik ayat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ternyata orang yang rohaninya bertumbuh, Bapak Ibu. Sekali lagi, orang yang rohaninya bertumbuh, level imannya naik, level rohaninya naik, bukan menurun, bukan statis, bukan diam di tempat. Maka yang terjadi dengan orang yang demikian, Alkitab berkata, dia pasti suka berdoa, Bapak Ibu. Yes. Dia bukan cuma suka berdoa secara pribadi di rumahnya masing-masing. Tapi orang yang, Bapak Ibu, rohaninya itu bertumbuh, itu ditandai dengan orang itu suka berdoa, termasuk dia suka berdoa di dalam komunitas di mana dia ada. Artinya komunitas di mana dia ada, di gereja di mana dia ada. Itu rohani yang bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkata, saudara-saudara, rohaninya kita bertumbuh, rohaninya kita naik, kalau kita tidak suka berdoa di dalam komunitas di mana gereja, di mana kita ada di gereja, saudara, sebetulnya hidup kita, rohani kita tidak bertumbuh. Karena kita berkata, bertekunlah dalam doa, ya, dan dalam pada itu berjagalah, berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Berarti orang yang mengucap syukur yang pertama di sana adalah orang yang suka berdoa, Bapak Ibu, dalam segala situasi dan kondisi. Baik dia berdoa pribadi, berdoa keluarga, dan dia juga berdoa dalam komunitas, atau dengan kata lain di gereja di mana dia bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, Kolose pasal 4 ayat yang kedua menjelaskan kepada kita yang kedua adalah orang yang rohaninya bertumbuh, Bapak Ibu, pasti suka bersyukur. Nah, ini penting. Jadi ternyata orang yang rohaninya bertumbuh ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik, biar Yesus nanti akan menyempurnakannya. Ternyata orang-orang yang demikian, Bapak Ibu, saudara, ya, menunjukkan pertumbuhan rohani. Jadi orang yang bersyukur itu menunjukkan pertumbuhan rohani. Walaupun apa? Dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Jadi ingat baik-baik, orang yang rohaninya bertumbuh pasti suka bersyukur. Walaupun dalam apa tadi? Kondisi kehidupannya tidak baik, atau dengan kata lain tidak menguntungkan, Bapak Ibu. Nah, ini dia, saudara. Mengucap syukur di masa sulit menandakan bahwa kehidupan rohani saudara itu bertumbuh. Kehidupan rohani saya bertumbuh. Lalu apa lagi? Orang yang rohaninya bertumbuh, Bapak Ibu, adalah orang yang menerima segala situasi yang terjadi. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Jadi misalnya, kalau situasi kita memang tidak baik hari-hari ini, sekali lagi saudara, bukan cuma Bapak Ibu yang mengalami, semua orang, saudara, termasuk pendeta-pendeta, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk gembala-gembala. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Denny, apakah Pak Gembala mengalami situasi yang sulit secara ekonomi? Iya. Jujur, iya. Biasa atau sudah terbiasa setiap minggu ya pasti punya uang, Bapak Ibu. Tetapi masa sulit ini mempengaruhi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, orang yang rohaninya itu mau bertumbuh di hadapan Tuhan, itu mesti menerima kondisi yang tidak baik itu, kita mesti terima, Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara menerima kondisi yang tidak baik hari-hari ini, itu tandanya saudara itu rohani itu bertumbuh. Kalau saudara tidak mengucap syukur satu situasi yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, itu menandakan rohani saudara itu tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana mau disempurnakan, Bapak Ibu? Makanya betul apa yang dikatakan oleh Alkitab, orang benar pun hampir-hampir dia diselamatkan. Nah, bagaimana dengan siapa? Dengan orang yang tidak benar-benar ikut Tuhan. Ini ngeri, saudara. Haleluya. Ya, yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, mengucap syukur dalam masa sulit. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur dalam masa sulit.
berarti kita sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu begini, kalau saudara lagi mengucap syukur di masa sulit, sama dengan kita adalah orang-orang yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita boleh berkata begini, sulit itu boleh saja terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang mengucap syukur di dalam masa sulit, saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dia berani menceritakan kebaikan Tuhan, walaupun dalam masa sulit. Alkitab berkata begini, coba kita lihat. Pemazmur berkata, Daud bilang begini dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya baca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Lihat Bapak Ibu ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi, kiranya kita pahami ini. Kita pahami, saudara mesti pahami. Karena ini berita penting untuk kehidupan rohani kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kalau kita tahu tentang Daud, dia terlalu banyak masalah. Hidupnya begitu banyak masalah Bapak Ibu. Tetapi saudara, ternyata Daud itu dia senang bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang tidak baik. Ternyata dalam situasi yang tidak baik, dia bersyukur, lalu apa? Dia ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin saat itu kondisinya tidak baik, tapi dia tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi orang yang mengucap syukur dalam masa sulit, berarti kita sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ditanya, kalau saudara ditanya, Bapak, Ibu, Adik, apa kabar hari ini? Situasi itu tidak baik, tapi kita bilang, baik, situasinya tetap baik. Puji Tuhan, tetap baik. Bukan berarti kita bohong. Lalu ketika orang tanyakan kondisi kamu itu tidak baik, kita akan tetap berkata tidak, Tuhan itu tetap baik. Dia dulu sudah melakukan perkara yang baik buat hidup saya. Dengan kata lain, kesempatan itu menjadi satu kesempatan untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, orang yang mengucap syukur dalam masa sulit, berarti orang tersebut sedang apa? Menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Allah itu baik dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Tetap kita berkata Allah itu tetap baik dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya, bukankah kita ini dalam keluarga kita ini, apakah kita hanya mau bersyukur, mau menerima sesuatu yang baik dan yang buruk? Tidak. Artinya saudara, Ayub mau beritahu kepada istrinya, renungkan dong kasih Tuhan, renungkan dong perbuatan Tuhan. Dulu Tuhan sudah melakukan. Dan Ayub mau kasih tahu kepada istrinya bahwa Tuhan juga pasti akan pulihkan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kebanyakan orang kalau mau menceritakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan, biasanya orang mau ceritakan ketika suasana dalam keadaan baik. Tapi Alkitab mau mengajarkan kita hari ini, walaupun tidak suasananya dalam keadaan tidak baik, tetap ceritakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, walaupun di dalam kehidupannya begitu sulit, saudara, kita tetap mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang tentunya yang kita sudah alami Bapak Ibu pada beberapa waktu yang lalu. Haleluya. Nah yang keempat kita lihat, mengapa kita harus mengucap syukur dalam masa sulit? Mengucap syukur dalam masa sulit menandakan orang tersebut suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini penting. Kalau saudara dan saya mengucap syukur di dalam masa sulit, itu menandakan diri kita, menandakan hidup kita ini orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan. Sebab saudara, saya mau berkata begini, orang tidak mungkin menyembah Tuhan, orang tidak mungkin memuji Tuhan. Saudara-saudara, ini dengar baik-baik ya, ini berita penting buat saudara-saudara. Sekali lagi, orang tidak akan memuji Tuhan, orang tidak akan menyembah Tuhan biasanya kalau situasinya dalam keadaan yang bermasalah. Kan kita bisa lihat Bapak Ibu kan, orang-orang yang punya masalah besar, punya beban berat,
Mau nggak nyanyi? Di gereja kan kelihatan. Lagi sukacita orang lagi nyanyi, tapi kan dia diem saja. Nggak ada sukacita, nggak ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ditimpa dengan masalah yang begitu berat. Tapi ini berita baik buat saya, berita baik buat kita. Mengucap syukur dalam masa sulit menandakan orang tersebut, menandakan saudara, menandakan saya adalah orang-orang yang sedang menyembah Tuhan. Ini akan kelihatan nanti, akan nampak nanti Bapak Ibu ketika masalah itu terjadi. Hari-hari inilah masalah itu terjadi. Masihkah kita menyembah Tuhan? Masihkah kita menyenangkan Tuhan ketika saudara masa-masa sulit itu terjadi? Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Mazmur 18 ayat 50. Mazmur 18 ayat 50, pemazmur berkata begini. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu, orang yang tahu mengucap syukur dalam masa sulit menandakan orang tersebut apa Bapak Ibu senang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita nanti kalau COVID-19 sudah selesai, kita sudah bisa beribadah bersama-sama. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu, mari belajar menyembah Tuhan, mari tetap belajar mengucap syukur, mari tetap belajar memuji Tuhan, walaupun situasi dan kondisi kita itu sulit. Jadi kalau saudara ada kesempatan, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bisa beribadah di sini di gereja memuji Tuhan, nanti mari nyanyi kalau diajak nyanyi, mari menyembah kalau kita diajak menyembah Bapak Ibu. Sebab kenapa kalau kita tidak melakukan hal itu? Saya mau berkata, kita sulit mengucap syukur ketika kita berada di dalam masalah yang sulit. Amin. Jadi saudara, saya ingatkan lagi kepada kita bahwa orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tetap bersuka cita, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan walaupun keadaan tidak baik. Yang kelima, mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang, ini penting ya, mengalahkan roh ketakutan yang mencoba menguasai hati kita. Saya ulangi lagi, ini penting sekali. Penting sekali saudara. Saya diberkati dengan bagian-bagian ini. Mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang mengalahkan roh ketakutan yang mencoba menguasai hati kita. Saudara, sebelum saya bahas sedikit bagian ini Bapak Ibu, fenomena yang sementara terjadi soal COVID-19, kalau misalnya COVID-19 ini sudah selesai Bapak Ibu, tentunya tidak secara otomatis ekonomi itu langsung naik, langsung terjadi perubahan yang signifikan. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita cerita tentang ekonomi itu menakutkan untuk didengar. Pabrik ditutup, ya, artinya tidak berproduksi, pekerja di PHK, dirumahkan. Ada ribuan orang, bahkan jutaan orang yang tidak bisa menikmati atau tidak bisa pegang uang. Di beberapa siaran televisi yang saya lihat juga saudara, mereka tidak bisa kemana-mana, hidup dari belas kasihan orang lain. Ketika COVID-19 ini selesai Bapak Ibu, belum tentu 1, 2 bulan, 3 bulan keadaan ekonomi itu baik. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita Bapak Ibu bahwa mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang apa? Mengalahkan roh ketakutan. Roh ketakutan apa Bapak Ibu? Mungkin beberapa bulan lagi kita tetap ada dalam masa sulit. Ketika COVID-19 sudah selesai, masa sulit secara ekonomi tetap ada Bapak Ibu. Tapi saya berkata kepada kita, kalau saudara dan saya belajar mengucap syukur, kita mengalahkan ketakutan. Masa sulit boleh terjadi, tetapi kita percaya pemeliharaan Allah tetap akan terjadi juga bagi kita. Amin. Ada berita menarik dalam 2 Tawarim pasal 20. Saya mau bahas ini satu berita yang menarik Bapak Ibu. Bahwa kalau kita mengucap syukur, saudara sementara mengalahkan ketakutan. Karena Allah akan berperang dan menolong kita. Alkitab berkata begini, 2 Tawarim pasal 20, ayat yang kedua dan ketiga, saya akan lompat beberapa ayat, 4 ayat saya akan baca. Ayat 2 berkata begini, 2 Tawarim pasal 20 ayat 2. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang, dari seberang laut Azim, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasenson Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut,
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Loncat lagi, ayat 21 bilang begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara perhatikan ayat yang ke-22 apa yang terjadi. Ayat 22 berkata begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, artinya tadi ada ucapan syukur di hadapan Tuhan di masa sulit mereka tadi. Orang Israel mengalami satu goncangan yang besar karena akan berperang dengan Bani Amon dan Bani Moab. Saudara, Alkitab kasih tahu begini ketika ada ucapan syukur dalam mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Lihat nih Bapak Ibu. Dan orang-orang dari pegunungan Seir, lihat, yang hendak menyerang Yehuda atau orang-orang Israel suku Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ada dua suku, ada suku Amon, ya, ada bangsa Amon, ada bangsa Moab yang mau menyerang orang Israel, mau menyerang orang Yehuda, suku Yehuda orang Israel. Ada ketakutan yang luar biasa yang terjadi Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan baca baik-baik, ayat yang ke-21 ini menarik sekali saudara. Ketika saya belajar ini merinding saya Bapak Ibu. Ternyata mengucap syukur itu mengalahkan ketakutan. Alkitab bilang setelah ia berunding dengan rakyat, ya. Oh, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Ya, di dalam ayat 21 juga saudara, di sana juga disebutkan tentang ada ucapan syukur, ada kalimat ucapan syukur yang dikatakan di sana, nyanyikanlah nyanyian syukur, artinya mengucap syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur dalam masa sulit, kita sementara mengalahkan roh ketakutan. Amin, amin, haleluya. Jadi saudara, walaupun COVID-19 ini sudah selesai, lalu ekonomi mungkin sudah mulai akan bangkit kembali, tapi kita tidak akan tahu sampai berapa lama. Bapak Ibu, gampang untuk mencari uang, gampang untuk mencari nafkah, kita tidak tahu Bapak Ibu berapa lama. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, jangan takut bahwa pemeliharaan Allah tetap ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita sementara mengalahkan roh ketakutan, roh yang mengintimidasi kita, takut tidak bisa bayar ini, takut tidak bisa bayar itu, takut tidak akan makan, takut berbagai macam ketakutan. Ketika kita belajar mengucap syukur, segala ketakutan itu dikalahkan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini berita menarik saudara. Glory bagi Tuhan. Yang keenam kita lihat. Yang keenam, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang mengalahkan kekhawatiran hidup yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau saudara-saudara mengucap syukur, kalau saya mengucap syukur, kita sementara mengalahkan apa? Roh kekhawatiran yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan kehidupan ekonomi kita, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan kehidupan pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan makan minum kita. Mari belajar mengucap syukur. Ayat tadi berkata, ayat yang pertama yang kita baca, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saudara mengucap syukur dalam situasi kondisi yang terburuk sekalipun, berarti Bapak Ibu kita sementara mengalahkan apa? Roh kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Karena kita percaya, karena saya percaya, Tuhan akan cukupkan kita ketika kita belajar mengucap syukur seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi kan. Dia mengucap syukur, terjadi mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu mengucap syukur, tidak usah takut segala macam saudara, karena di balik ucapan syukur ada mujizat. Haleluya, haleluya. Satu lagi yang terakhir, saya mau menyampaikan yang sempurna hari ini. Biar sempurna Bapak Ibu ya, mengucap syukur dalam masa sulit. Kita mau belajar bagian ini. Satu lagi yang terakhir adalah, mengapa kita harus mengucap syukur di masa sulit? Mengucap syukur di masa sulit akan mendatangkan banyak mujizat Tuhan. Amin. Sekali lagi, akan mendatangkan
banyak mujizat Tuhan. Saya membaca ulang ayat yang saya baca tadi tentang Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 6, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya baca beberapa ayat ya. Saya baca beberapa ayat di dalamnya. Yohanes pasal 6 ayat 10 sampai 13 berkata begini. Yohanes pasal 6 ayat 10 sampai 13. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, ini dia nih saudara lihat. Ayat 13 bilang begini. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Wah, nggak tahu berapa banyak itu, satu bakul itu berapa banyak. 12 bakul itu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ini penting. Jadi ternyata Alkitab mau mengajarkan kita, kalau kita mengucap syukur dalam masa sulit, saudara-saudara, satu bagian yang terakhir yang kita pelajari hari ini, mengucap syukur dalam masa sulit akan mendatangkan banyak mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jadi mari mulai sekarang Bapak Ibu, kita belajar untuk tetap mengucap syukur walaupun dalam masa sulit. Percaya kalau saudara dan saya tetap mengucap syukur dalam masa sulit, kita akan lihat mujizat demi mujizat, kuasa yang ajaib demi kuasa yang ajaib, perkara-perkara yang supernatural, ya, terus menerus pasti akan terjadi bagi kita yang tahu mengucap syukur di masa sulit. Haleluya, haleluya. Jadi saudara-saudara, ada 7 bagian penting, 7 angka sempurna, ya. Jadi ada 7 bagian penting yang kita bicarakan hari ini. Mengapa kita harus mengucap syukur di masa sulit? Yang pertama tadi, mengucap syukur di masa sulit karena firman Tuhan yang mengajarkannya. Yang kedua, mengucap syukur di masa sulit, saudara, menandakan bahwa kehidupan rohani kita bertumbuh. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang menceritakan tentang apa? Kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, mengucap syukur dalam masa sulit menandakan orang tersebut suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang kelima, mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang mengalahkan roh ketakutan yang mencoba menguasai hati kita. Dan yang keenam, mengucap syukur dalam masa sulit berarti kita sedang mengalahkan roh kekhawatiran hidup yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Dan yang ketujuh, mengucap syukur di masa sulit akan mendatangkan banyak mujizat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Karena kami tahu, kami diajarkan oleh Tuhan untuk tetap belajar mengucap syukur bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan, yang sementara mengikuti program ini. Tuhan, lawan kami, biar kami tetap belajar mengucap syukur dalam situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Boleh kita datang secara pribadi Bapak Ibu di hadirat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus Allah, supaya dalam masa sulit hari-hari ini saudara dan saya kita bersyukur. Kita tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita tidak berkata, Tuhan kenapa ini mesti terjadi buat dalam keluargaku, dalam pribadiku, dalam bangsaku, dalam gerejaku. Tuhan segera pulihkan keadaan. Boleh saja kita berkata, Tuhan segera pulihkan keadaan. Tapi di satu sisi yang lain, saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat, mari tetap belajar bersyukur, tetap belajar bersukacita walaupun situasi tidak baik. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami tetap bersyukur buat kebaikan-Mu yang sudah
sudah kau kerjakan, buat kebaikanmu yang sementara Tuhan kerjakan. Kami bersyukur buat kebaikanmu yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami, baik kami yang ada dalam ruangan gereja, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diberikan roh ucapan syukur dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan kami umat-umat Tuhan belajar mengucap syukur dalam suka, dalam duka, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam kesehatan, dalam kesakitan. Kami mau tetap belajar mengucap syukur. Bapak terima kasih, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, amin. Glory bagi Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih tetap terpelihara, mari Bapak Ibu kita tetap belajar mengucap syukur. Kita tetap berdoa. Saya mau sampaikan sekali lagi kepada kita bahwa setiap jam 9 malam, mari kita boleh berdoa. Bapak Ibu kita sehati, kita sepakat berdoa jam 9 malam. Saya dan keluarga selalu melakukan hal itu. Bapak Ibu kami mendoakan. Saya menangis di hadapan Tuhan buat saudara-saudara, supaya Tuhan tetap berkati, supaya Tuhan tetap pelihara kita bersama-sama, supaya tetap ada mujizat. Bapak Ibu hari ini, jangan takut, jangan khawatir. Masalah sulit boleh terjadi, tetapi percaya Tuhan tetap akan pelihara kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, dan saya berkata kepada kita, ini penting Bapak Ibu saudara, bahwa tetap dalam situasi dan kondisi yang sulit, bahwa kita diajarkan tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh gereja, supaya pelayanan tetap berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara semuanya, apa yang Bapak Ibu berikan untuk kemuliaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti berkati saudara, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti berkati kita semua. Belajar memberi, walaupun tidak seberapa, tapi Bapak Ibu saya percaya kalau kita belajar memberi dalam situasi yang sulit, dalam kekurangan, maka ada berkat yang besar yang kita tidak tahu dari mana datangnya, tetapi Allah kita adalah Allah yang punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita segera akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri, saudara, saya rindu menyanyikan satu pujian yang berkata begini: penyertaanmu sempurna, jalanmu tak terselami. Nah, kita menyanyikan dulu pujian ini ya, bahwa penyertaan Tuhan pasti tetap akan sempurna bagi kita walaupun dalam masa-masa sulit. Glory bagi Tuhan. Terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dan terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, bagi kami semua Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama katakan yuk. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, ada sejahtera bagi kenyamanan. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi dari awal. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu. Jalanmu tak terselami,
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku, bagi kami semua Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di kedamaian. Ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami percaya bahwa pujian yang baru saja kami naikkan, arti kehadiran Tuhan akan menjadi bagian kami sepanjang masa-masa sulit yang dialami oleh semua orang, termasuk kami jemaat Tuhan di gereja kami di GBI Padu Tuhan. Hamba berkatakan bahwa tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati. Tuhan, hamba berdoa, tetap Tuhan berkati ekonomi kami. Tuhan berikan ide, berikan kami hikmat supaya dalam masa sulit kami tidak berdiam diri, tapi kami boleh kreatif Tuhan. Semua umat kreatif. Kami boleh mencari kehidupan masing-masing. Tentunya Tuhan pimpin hikmat dari Allah turun atas kami, supaya kami boleh bekerja, supaya kami boleh menghidupi keluarga kami Tuhan. Kami tetap menjalankan ekonomi keluarga kami dengan baik. Tuhan tolong kami dengan cara-cara Tuhan. Tuhan buka jalan kami dengan cara-cara Tuhan. Kami percaya kalau kami rajin, kami percaya Tuhan pasti berkati kami. Kalau kami setia, Tuhan juga pasti akan berkati kami. Tolong kami Tuhan, dengan firman yang kami sudah dengar hari ini, berkati kami, sehingga mulai saat ini tidak ada lagi yang khawatir. Kami tetap belajar mengucap syukur, bukan ketika kami diberkati, bukan ketika suasana dalam keadaan baik-baik, tapi kami tetap bersyukur walaupun situasi dan kondisi dalam keadaan yang tidak baik. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi jamaah kami semua, kalau ada yang sakit, anak sekolah minggu kami, anak remaja, orang-orang tua yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, lawan dalam nama Yesus. Aku berkatakan berkat Tuhan turun atas kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menguasai hati kami semua, dan penyertaan yang ajaib dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh sama-sama kita katakan Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Sama-sama yuk. Bapa terima kasih. Haleluya. Selamat
Tuhan memberkati kita. Ibadah kita sudah selesai. Haleluya.